أنا من أنا من أنا لولاكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Shadaqallahu maulana azim. Para pemirsa pecinta siaran kami di TV Jambi dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kalau ditanyakan bahwa kenapa terjadinya akhir-akhir ini bencana musibah, bahkan luar biasa bencana musibah yang terjadi menimpa kita manusia, bukan hanya satu tempat, tapi seluruh dunia yang kita kenal adalah virus corona. Masya Allah. Apa penyebab terjadi ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi boleh jadi pertanyaannya adalah kenapa terjadi musibah? Apakah ada kaitannya dengan disebabkan oleh perbuatan dosa manusia? Boleh jadi. Atau hal-hal yang lain. Intinya, terjadinya musibah sesungguhnya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah itu penyebabnya karena dosa? Boleh jadi karena memang Rasulullah SAW menyatakan bahwa terjadinya musibah, bencana itu karena perbuatan manusia itu sendiri, perbuatan dosa manusia. Apa hikmahnya? Sesungguhnya mungkin Allah ingin memberikan teguran kepada hambanya. Subhanallah. Tapi intinya berbicara masalah dosa, para pemirsa, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Siapapun pasti punya dosa. Kita berbuat dosa itu boleh jadi karena satu seketika iman kita dalam keadaan sangat lemah. Godaan yang datang begitu kuat. Atau boleh jadi iman kita cukup kuat, tapi godaan-godaan yang datang begitu kuat lagi sehingga kalah pengaruhnya. Atau boleh jadi kita berbuat dosa karena ketidaktahuan kita, kelalaian kita. Atau kita berbuat dosa karena kebodohan kita semata-mata. Intinya tidak ada manusia tidak punya dosa, para pemirsa sekalian. Pasti kita punya dosa. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap anak cucu Nabi Adam pasti punya salah dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang punya dosa dan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita tahu bahwa Allah Maha penerima taubat? Man lam yughir, kata Rasul, sebelum ruh nyampe ke tenggorokan maka pintu taubat Allah masih terbuka buat kita. Oleh karena itu, ketika kita menyadari banyak dosa, ada dosa, mari segera bertaubat. Bencana yang terjadi di akhir-akhir ini, musibah yang terjadi boleh jadi memang karena perbuatan dosa manusia. Sebab sahabat Rasulullah SAW berkata bahwa selagi masih ada dosa, perbuatan dosa, maksiat, maka itu adalah akan menjadikan penyebab bencana terjadi. Subhanallah. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, bencana yang datang itu karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan ingat, bencana itu tidak akan usai, tidak akan turun, tidak akan berhenti sebelum hamba-hamba Allah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita segera bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga bencana itu akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diangkat bencana itu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, ketika kita bertaubat kembali kepada kebenaran, maka insya Allah bencana itu tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya terjadinya perbuatan musibah itu boleh jadi karena perbuatan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh sebahagian manusia atau seseorang. Sehingga ketika Allah murka, maka semuanya akan mengalami akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh sekelompok manusia atau seseorang atau suatu negara.
Sebagaimana Allah juga ingatkan dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Apabila terjadi sesuatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, suatu bencana terjadi, itu bukan hanya terjadi apabila dilaksanakan oleh satu orang atau beberapa kelompok manusia, dan akibatnya bukan hanya dialami oleh seseorang, tetapi perbuatan seseorang itu akan mengenai, akan dialami, akan dirasakan oleh sebanyak orang tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang dapat menjadi renungan kita bersama tentang perbuatan satu orang lalu lainnya akan mengalami akibat dari perbuatan seseorang tersebut. Contoh misalnya kita ini berada di satu kapal. Di dalam kapal itu, bahtera itu banyak penumpangnya. Tapi ada seseorang yang kepingin minum tapi dia tidak punya air. Lalu dia meminta kepada saudara-saudaranya yang lain. Tapi saudara-saudara yang lain tidak ada satupun yang memberi. Kenapa? Karena penampilannya yang kumuh. Penampilannya seperti orang gila. Tapi apa yang terjadi? Para pemirsa, dengan orang tersebut, karena dia kecewa, lalu diambil besi, dia turun ke dasar kapal, lalu besi itu dia tancapkan ke dasar kapal. Apa yang terjadi di kapal itu? Akhirnya air pun akan masuk ke dalam kapal itu. Dan subhanallah, apa yang diinginkan oleh seseorang tadi, dia dapat air, dia minum sepuas-puasnya. Tetapi yang di atas hanya melihat saja. Dengan kejadian itu hanya berkata, "Woi, kapal kita bocor." Tapi tidak ada tindakan. Apa yang terjadi para pemirsa? Akhirnya lambat laun kapal itu pun akan tenggelam. Apa maksudnya dari kisah ini? Apabila seseorang melakukan maksiat, dosa yang dilakukan oleh sekelompok manusia, maka di sekitar itu akan mengalami dan merasakan akibat perbuatan satu orang. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bencana ini berakhir, penyakit-penyakit wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari segera kita kembali kepada kebenaran. Mari kita kembali kepada hal yang baik, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama insyaallah teliti dan cermat melihat perbuatan maksiat yang terjadi di lingkungan kita, di negara kita ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ketika kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan, cegahlah, kata Rasulullah, dengan apa? Dengan tangan, kemampuan dan kekuasaan. Kalau tidak mampu, cegah dengan lisan kita. Tidak mampu, cegah dengan hati. Benci perbuatan maksiat dan kita jauhi perbuatan maksiat itu. Mudah-mudahan insyaallah kita mampu melakukan itu. Demikian, mari kita berdoa mudah-mudahan bencana yang terjadi di Indonesia ini dan di dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera insyaallah disingkirkan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Para pemirsa, mungkin ini aja saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama tentang dosa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana